Ini aja Bang, saya akan ke fokus pertanyaan filsafat Bang ya. Pertanyaan filsafat. Konon lagi nih Bang ya. Konon lagi untuk kita misalkan menulis ya kan gitu. Menulis atau mengkaji Ya, dengan secara dengan cara filsafat itu konon katanya ada 3 Bang ya. Secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, ketiganya itu kemudian ada tambahan satu lagi, logik kan gitu. Antara ontologi, epistemologi dan aksiologi ini logik lurus kan gitu. Nah, itu seperti apa sih Bang? Kalau misalkan kita contohkan, apalagi Abang ini sebagai seorang peneliti kan gitu. Iya. Kan gitu. Monggo Bang. Iya, itu pertanyaan klasik sih sebenarnya. Saya sudah sering ditanya begitu. Pernah saya nulis di Facebook juga soal itu ya. Jadi agak kesini Bang, Oke. Ada 2 cara sebenarnya bisa membedakan itu ya. Pertama, dalam kajian filsafat itu sendiri sebagai ilmu pengetahuan yang sudah sedemikian maju saat ini, itu terpisah ya. Oke. Jadi ada ahli yang mengkhususkan diri pada ontologi, ada ahli yang mengkhususkan diri di epistemologi, ada ahli yang akhirnya lebih cenderung untuk mengkhususkan diri di aksiologi. Lah, tetapi ketika itu kita gunakan, umpamanya tadi konteks saya sebagai seorang peneliti meneliti suatu objek dan saya mencoba menempatkannya dengan sudut pandang filosofis ya. Umpamanya umumnya ya kalau kita ngambil jenjang pendidikan ke S3 itu pasti ada tuntutan seperti itu ya. Tuntutan untuk membedakan aspek ontologisnya penelitian kamu ini apa, epistemologisnya bagaimana, aksiologisnya nanti bagaimana. Itu memang tuntutan untuk S3 biasanya akan sampai ke situ. Makanya harus ada perlu pemahaman. Walaupun tadi bahwa itu bukan berarti kita menyeberang ke wilayah kajian filsafat yang sebenarnya tadi yang saya bilang bahwa tiap ahli nanti dia punya ininya sendiri-sendiri tuh kan, punya spesialisasinya. Apakah dia menjadi seorang ya sebutlah spesialis ontologis, spesialis epistemologis atau spesialis aksiologis. Kayak contoh Feyerabend itu kan biasanya kita sebutnya ahli spesialisasinya epistemologis dengan anarkisme epistemologisnya. Artinya dia tidak terlalu membahas ke ontologi, tidak terlalu membahas ke aksiologi. Beda sama umpamanya siapa yang etika naratif itu siapa? Paul Ricoeur. Paul Ricoeur itu bisa kita cenderung menempatkannya sebagai aksiologis. Kalau etik itu biasanya nanti dia ke aksiologisnya kan gitu. Pengertian ontologi itu sebenarnya apa itu Bang? Ontologi. Kalau makanya tadi harus bisa dua dulu. Kalau kita mau terapkan dalam bidang penelitian seperti tuntutan S3, kalau kita ngambil studi S3 tadi, otomatis yang dimaksud ontologi. Kamu di lapas ini. Lapas. Nah, yang dimaksud epistemologis itu, ontologis itu adalah tentang keapaannya. Keapaannya. Apa sih yang Anda teliti? Itu bahasa filsafat, keapaan ya. Jadi apa hakikinya yang Anda teliti? Biasanya problemnya gini, ketika umpamanya sampean ngambil S3 sosiologi, tapi topiknya miring-miring ke psikologi, taruhlah psikologi sosial gitu ya. Itu ada pertanyaan ontologis nanti. Bagaimana Anda menempatkan supaya penelitian Anda tetap pada ranah sosiologis Anda, karena Anda ngambil S3-nya di sosiologi nih. Walaupun Anda seret sedikit aspek psikologis, tapi Anda harus tetap bertahan di situ. Nah, itu contoh. Jadi untuk realnya ya, yang konkretnya adalah untuk menempatkan bidang keilmuan kita pada tempatnya. Kalau dia ilmu administrasi ya dia harus bertahan di wilayah kajian ilmu administrasi, ontologinya administrasi. Paradigmanya harus
administrasi. Walaupun topik kajiannya bisa geser kemana-mana tuh, kan gitu. Kemudian epistemologis itu adalah metode, cara, atau lebih tepatnya itu sebenarnya kalau di yang kajian filsafat yang sebenarnya itu bagaimana cara pengetahuan itu didapat. Itu metode, tapi tetap metode lah jatuhnya. Epistemologi. Epistemologi. Jadi kebenaran tentang cara. Bahwa objeknya udah bener nih. Tapi cara meneliti objek keliru juga. Nah, makanya itu rangkaian tuh antara epistemologis sama ontologis sama epistemologis itu nanti jadi satu kesatuan. Bahwa dia tetap berada pada ranah keilmuannya itu satu, ontologisnya. Kemudian bahwa dia menggunakan metode yang tepat, yang sesuai dengan bidang keilmuannya untuk mendekati itu juga situ. Yang ketiga. Nah, yang agak jarang dipertanyakan itu adalah yang aksiologis. Hanya pada beberapa studi itu akhirnya hal yang aksiologisnya jadi penting, yaitu sisi etik. Kan gitu. Umpamanya gini, gimana ya kalau dalam penelitian konkret umpamanya gini. Anda meneliti tentang narapidana umpamanya nih. Dari sisi sosiologi lah umpamanya. Bagaimana seorang narapidana mengalami stigma di masyarakat setelah keluar dari penjara, umpamanya gitu ya. Lah, itu kan sebenarnya kalau untuk sebuah topik ini kan topik yang agak sensitif dari segi etik. Apakah di satu sisi kita ingin supaya mantan narapidana yang kembali ke masyarakat ini mendapat penguatan supaya dia tidak mengalami stigma, atau kita menganggap itu hal yang normal, akhirnya kita sepakat dengan masyarakat bahwa memang mereka orang yang berbahaya. Nah, ini kan pilihan etik. Nah, itu dibahas oleh aksiologi. Jadi aksiologi itu kan action sebenarnya ya. Ilmu tentang tindakan, tapi maksudnya tindakan itu kan ilmu pengetahuan Anda ketika nanti diterapkan, apakah itu tidak menimbulkan efek etika tertentu terhadap objek Anda? Nah, jadi aksiologi ini biasanya di topik-topik yang agak sensitif lah. Jadi antara aksiologi dengan epistemologi dengan itu ontologis ini menyatu, yang ini agak terpisah. Terus kemudian bagaimana ini logiknya kan gitu ya, berarti ya Bang ya? Logik itu udah otomatis. Sudah otomatis. Mestinya ya. Sudah otomatis. Nah, sampai di sini teman-teman, tunggu podcast selanjutnya, nanti akan membahas tentang khusus metodologi. Khusus tentang metodologi. Nah, bagi teman-teman atau seorang peneliti yang lagi studi atau ini, saksikan nanti kelanjutannya. Jadi gini, yang sering kali saya temukan ketika saya jualan buku, calon doktor atau calon magister atau calon sarjana ini kan keseringan, aku ini mau nulis apa sih, kan gitu loh Pak. Nah, itu nanti akan biar dibahas sesi selanjutnya oleh Bang Doris. Satu lagi mungkin nih, teman-teman, selain saya mohon ya kalau punya keluangan hati ya di komentar, di subscribe atau di like. Ada satu hal lagi, share. Kalau ada pertanyaan atau topik yang Anda ingin supaya kita bahas, itu silakan tulis bisa di ditulis komen. Di situ, komen. Aku ingin bahas topik, tolong dibahas topik ini. Itu boleh. Nanti kalau kita punya waktu dan kesempatan dan kira-kira topik itu memang bisa kita jangkau, kita akan coba bahas supaya ada timbal balik interaksi lah antar kita nanti. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini. Salam literasi. Podcast berikutnya. Oke.